orang yang sebelum masuk Islam sangat kaya raya dan terkenal berkumpul padanya putihnya kulit yang bersih, wajah yang tampan, pakaian yang selalu bersih, serta minyak wangi yang selalu semerbak. Sampai di Mekah dikenal, kalau seandainya Mus'ab sudah melewati sebuah tempat, maka pastilah masyarakat Mekah secara keseluruhan sepakat mengatakan di sini telah lewat Mus'ab ibn Umair, karena wanginya, minyak wangi yang dipakai dan mahalnya minyak wangi tersebut sehingga memiliki bau khas dan tidak semua orang memilikinya. Dia lebih muda dari Nabi SAW 14 tahun. Awal masuk Islam tokoh kita ini teman-teman sekalian, dia mendengar saja kalau ada seseorang yang mengaku Nabi di Mekah, dan dia termasuk salah satu sahabat yang tidak ada seorang pun mengajaknya untuk Islam, sendirian dia datang. Nah, dia mendengar, dia datang ke Darul Arqam, lalu dia menemui Nabi SAW. Maka dia mengucapkan syahadat di kali pertama mendengarkan dari Nabi SAW ayat-ayat Al-Quran. Dan semenjak itu Mus'ab tidak pernah meninggalkan majlis Nabi SAW. Waktu dia masuk Islam tentu setelah syahadat, dia menyembunyikan awalnya karena dia takut dengan ibunya yang memiliki kedudukan tadi saya bilang. Tapi akhirnya ketahuan juga oleh ibunya. Maka oleh ibunya semua fasilitas Mus'ab ditarik, apapun itu, dari pakaian, dari makanan, dari uang, segala-galanya. Dan Mus'ab itu belum punya pekerjaan. Kemudian dikurung di dalam rumah dan dijaga oleh beberapa bodyguard kalau kita sekarang, dengan badan-badan yang kekar dan siap memukul Mus'ab setiap saat kalau dia mau lari. Datanglah perintah Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan beliau pun ikut hijrah. Dan Mus'ab termasuk salah satu sahabat yang hijrah 3 kali, 2 kali ke Habasyah dan 1 kali ke Madinah. Kelebihan Mus'ab radhiyallahu anhu adalah beliau sabar dalam Islam. Setelah masuk Islam, beliau sabar dan beliau meninggalkan semua kenikmatan dunia walaupun sudah di depan matanya, karena ibunya cuma mengatakan tinggalkan agama Muhammad, kau akan dapatkan semua fasilitas. Apapun yang sudah saya kasih, saya akan berikan kembali. Tapi syaratnya tinggalkan. Tapi dia tidak mau dan dia terima untuk supaya dipukul, dihukum, disiksa. Setelah masuk Islam, ada sebuah riwayat menjelaskan di Madinah, Ali radhiyallahu anhu berkata, aku datang ke masjid lalu Mus'ab bin Umair datang kepada kami sambil memakai sebuah jubah yang ditambal dengan kulit. Padahal sebelum itu dia termasuk pemuda Mekah yang paling makmur dan hidup dalam kemewahan. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau menangis. Nabi SAW menangis karena teringat kenikmatan masa lalu Mus'ab, dan beliau melihat keadaannya saat itu sehingga kedua mata beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau berkata, saya mau tanya kalian, apakah hari ini keadaan kalian sekarang setelah masuk Islam dalam kesederhanaan, semua dirasa cukup aja, nggak usah berlebihan, kemudian tidak terlalu menjadikan dunia sebagai target, apakah itu lebih baik bagi kalian atau di zaman dulu waktu kalian di masa jahiliyah? Kebetulan Mus'ab yang menjadi target pembicaraan karena beliau dulu orang kaya raya. Di zaman dulu di mana dia selalu dihidangkan makanan di depannya di nampan yang terdiri dari roti dan daging. Makna kalimat ini, semua apa yang dia inginkan dilayani, semua kebutuhannya dipenuhi. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, tentu menurut kami hari yang dulu lebih baik. Hari yang dulu lebih baik dari sisi kenikmatan, kami lebih baik. Kami mendapatkan kecukupan hidup sehingga kami bisa konsentrasi ibadah. Ibadah jahiliyah maksudnya ya. Jawaban Nabi SAW, dan ini jelas, yang ini kita ambil pelajaran, tidak, justru kalian pada hari ini lebih baik daripada kalian pada hari itu. Mus'ab bin Umair, beliau memposisikan diri menjadi orang yang bisa meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini yang jadi target. Dan beliau akhirnya fokus menangkap, menghafal dan menulis semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga beliau memahami benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan tertanam benar dalam hati Mus'ab radhiyallahu anhu, sehingga Nabi SAW mengutusnya menjadi da'i, dan akhirnya dialah orang yang telah mendapatkan pahala seluruh penduduk Madinah. Seluruh penduduk Madinah. Kita tahu, kata ulama, kalau seluruh penduduk Madinah didapatkan pahalanya karena dakwanya Mus'ab radhiyallahu anhu, maka berarti ya, seluruh dunia ini umumnya tersebar Islam justru dari tangannya Mus'ab. Karena nanti kita lihat banyak sekali sahabat dari Ansar yang menyebar di sana sini yang mendukung dakwah Nabi SAW, itu masuk Islam di tangan Mus'ab. Dan puncak daripada
kehidupan Mus'ab radhiyallahu anhu adalah mati syahidnya beliau di Uhud. Nabi SAW terdesak ke gunung Uhud, dan Mus'ab bin Umair pada saat itu tetap memegang bendera. Datanglah Ibnu Kami'ah, lalu kemudian dari belakang dia menyabet tangan Mus'ab radhiyallahu anhu yang kanan, sehingga bendera tadi jatuh, hampir jatuh. Tapi Mus'ab radhiyallahu anhu sempat menangkap dengan tangan kirinya. Maka Ibnu Kami'ah kembali lagi memotong tangan kiri Mus'ab radhiyallahu anhu, dan akhirnya bendera tersebut hampir jatuh, dan oleh Mus'ab dipegang dengan sisa tangannya radhiyallahu anhu. Kemudian datang Ibnu Kami'ah dan menusuk dadanya sehingga Mus'ab mati syahid. Mus'ab radhiyallahu anhu mati syahid. Ketika peperangan usai, kafir Quraisy telah pergi. Para sahabat memeriksa satu persatu jenazah para syuhada. Betapa berduganya Rasulullah dan para sahabat mengetahui Mus'ab telah syahid. Yang membuat pilu, Mus'ab yang dulunya kaya raya lalu meninggalkan kekayaan itu. Kini tak memiliki apapun sebagai kain kafan. Ia hanya mendapatkan kain kafan pendek. Jika ditutupkan ke kepalanya, maka kakinya kelihatan. Jika ditutupkan ke kakinya, kepalanya kelihatan. Rasulullah memerintahkan agar kain itu ditutupkan ke kepala Mus'ab. Memandang jenazah Mus'ab dengan mata yang basah, Rasulullah membaca firman Allah yang artinya, di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang telah menepati janji mereka kepada Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Rasulullah kemudian bersabda kepada jasad Mus'ab yang mengundang tangis siapapun yang mendengarnya. Dulu ketika di Mekah, tak seorang pun yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripada engkau. Tapi sekarang ini rambutmu kusut, hanya dibalut sehelai burda. Wallahu a'lam.